Mengapa kedua buah mobil ini menjadi hits di Indonesia? Karena di tahun 2021 ini, kedua buah mobil ini mendapatkan satu buah fitur teknologi terbaru yang disematkan di sistemnya, yaitu yang biasa kita sebut dengan ADAS, atau Advanced Driving Assistance System. Untuk di Wuling Almas RS sendiri, biasanya disebut dengan WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Sedangkan untuk Honda CR-V, mereka menyebutnya dengan Honda Sensing. Kedua buah fitur ini sangat dinanti-nanti oleh konsumennya di Indonesia, karena teknologi yang disematkannya adalah teknologi yang terbaru yang membantu untuk saat kita mengemudi di dalam dan di luar kota. Kali ini Otomo Indonesia akan membahas dua buah mobil hits yang sedang kekinian di Indonesia, yaitu sebuah Honda New CR-V with Honda Sensing dan sebuah Wuling Almas RS Pro. Tapi kali ini kita juga akan kedatangan seorang tamu, yaitu Om Andi dari Ketua Wali Chapter Jawa Tengah. Kita akan tanya bagaimana impresi serta tanggapannya setelah beberapa hari menggunakan mobil Honda New CR-V with Honda Sensing. Untuk itu, nah, ini dia, sudah datang ternyata. Oh, selamat pagi Om Andi, selamat datang. Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah Om Andi. Beliau adalah Ketua Wali atau Wuling Almas Indonesia Chapter Jawa Tengah. Kita akan minta tanggapan serta impresinya langsung setelah beberapa hari Om Andi ini menggunakan Honda New CR-V with Honda Sensing. Dan kebetulan Om Andi ini sebagai pengguna Wuling Almas RS, kita akan minta tanggapannya juga bagaimana kenyamanan serta apa sih impresi yang didapat selama ini setelah menggunakan Honda New CR-V ini. Om Andi, berapa lama sih Om Andi sudah menjadi user dari Wuling Almas RS nih? Wuling Almas RS kebetulan kan hanya baru 2 bulan ya, tapi kalau totalnya saya pakai Almas sebelumnya kurang lebih hampir setahun ke belakang lah. Oh, sudah 1 tahun ini ya? 1 tahun ini. Oh, gimana? Kita hari ini di Otomo Indonesia akan mengulas lebih lagi, membandingkan nih antara kedua buah mobil ini. Om Andi sudah menggunakan Honda New CR-V with Honda Sensing ini, dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Wuling Almas RSO, bagaimana nih? Sebelumnya saya terima kasih loh, udah dikasih kesempatan Wow. buat pakai CR-V ini selama beberapa hari ke belakang ini. Kita berterima kasihnya ke Honda Kusuma Betul. Semarang nih. Honda Kusuma Semarang, betul. Nah, Honda CR-V ini secara desain memang lebih minimalis ya, minimalis modern ya, elegan boleh dikata. Jadi dia dari bandingkan dengan Wuling Almas RS ini, desainnya itu tampak berbeda dari depan. Bahasa desainnya itu kelihatan berbeda. Jadi di Almas RS ini lebih kelihatan sporty. Oh. Dengan garis tegas merahnya itu yang di depan yang baru itu, dengan stop lamp yang baru. Walaupun di Honda CR-V juga stop lampnya juga mendapat sedikit perubahan, yaitu sekarang stop lampnya menjadi smoke. Ada kesan gelap ya? Betul, hitam, ada kesan gelap dari perbedaan dari sebelumnya. Tidak banyak perubahan di Honda CR-V ini. Mungkin salah satunya yang menjadi salah satu fitur yang menjadi tambahan adalah power backdoor with kick sensor. Sekarang power backdoornya mendapatkan kick sensor di Honda CR-V. Sedangkan di Almas sebetulnya mereka juga punya part itu, tapi tidak disematkan di penjualan secara umumnya. Oh, gitu. Jadi untuk Honda New CR-V sendiri ini dengan adanya penambahan fitur kick sensor ini menjadikan mobil ini lebih modern ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan
memang teknologi kick sensor maupun power back door ini sejatinya memang sudah banyak mulai digunakan ya, Iya, di sebetulnya- mobil-mobil yang modern. Sebenarnya sudah cukup umum. Hanya ya kebetulan di Honda CR-V ini sudah disematkan oleh mereka di tahun 2021 ini menjadi lebih baik lagi. Nah, ini masukan juga untuk Wuling ya, Iya. untuk mungkin menambahkan fungsi atau fitur baru yaitu power back door, terutama with kick sensor ya. Iya, karena selama ini power back door dengan kick sensor di Wuling sendiri itu hanya ada untuk sebagai add-on saja. Sebetulnya ada di paket penjualan di bengkel resmi itu ada sebagai add-on saja. Oke, sekarang bagaimana mengenai kenyamanan nih Om Andi, kan sudah menggunakannya di jalan tol, mungkin atau perjalanan agak jauh, itu gimana nih? Untuk sektor kenyamanan yang saya rasakan karakter dari dua mobil ini memang sedikit berbeda. Mungkin salah satunya adalah yang jadi faktor adalah dari penggunaan velg dan ban. Velg dan ban di Wuling Almas ini pada penjualannya atau pada salah satu itu menggunakan ban 215 60 ring 17. Sedangkan di Honda CR-V menggunakan profil ban 235 60 ring 18. Di mana itu akan menjadikan handling dari Honda CR-V ini memang lebih tegas dan lebih nyaman saat bermanuver. Karena penggunaan ban Karena yang penggunaan lebih ban salah lebar. satunya. Jadi yang saya rasakan adalah pengendaliannya memang lebih boleh dikata lebih nurut lah saya bilang. Lebih nurut di Honda CR-V daripada Wuling Almas. Dan feedback dari jalan juga lebih bisa dirasakan di Honda CR-V. Oh, terutama mungkin saat untuk menikung Betul, ataupun saat untuk manuver ya, itu saat manuver kita berpindah jalur itu di Honda CR-V memang sangat enak sekali. lebih presisi ya. Lebih presisi. Oh, dan mungkin lebih nempel ya bahasanya di jalan. Lebih nempel di jalan rasanya. Oh. Betul. Oke. Untuk suspensi. Suspensi kalau yang saya rasakan juga karena Honda CR-V ini yang tadi kita sebutkan itu, bahwa ini kan lebih bermanuver lebih nyaman Ya. dan lebih nempel di jalan, jadi dia cenderung sedikit lebih keras daripada Wuling Almas. Oh, jadi karakteristiknya justru lebih keras. Sedikit lebih keras daripada Wuling Almas. Di sisi lain juga Wuling Almas kan boleh dikata tingginya kan juga lebih tinggi ya, kurang lebih hampir 10 cm ya kalau nggak salah. Oh, perbedaan Dari Honda tinggi, CR-V, iya betul. Jadi salah satunya juga yang membuat faktor nyamannya yang itu salah satunya itu. Jadi Honda CR-V lebih rebah rasanya. Jadi mungkin hambatan angin atau aerodinamik walaupun perbedaan tinggi 10 cm ini juga berpengaruh ya ternyata. Iya, betul sekali. Oke. Terus gimana nih pendapat Om Andi lainnya mengenai ini yang akan kita bahas lebih detail lagi mengenai sistem kekinian, yaitu sistem ADAS, yaitu sistem yang fitur baru yang mungkin lagi dimiliki disematkan ke mobil-mobil yang modern saat ini, yang mungkin masih nggak terlalu banyak ya, hanya beberapa merek mobil ATPM yang sudah menerapkan itu. Gimana nih? Mungkin di tahun 2021 ini menjadi salah satu tahun kelahiran atau fitur yang mulai disematkan ADAS itu mulai diperkenalkan ke mobil-mobil di bawah 1 miliar boleh dikatakan. Karena selama ini kan selalu digunakan oleh mobil-mobil yang kelasnya di atas kelas atas semua. Sekarang mulai fitur itu turun ke kelas-kelas medium dan ke bawahnya ini. Nah, yang saya lihat juga Wuling Almas RS menjadi satu pelopor ADAS dan IOV di Indonesia boleh dikata. Dengan mobil harga 300 jutaan. Iya betul, dengan harga mobil 300 jutaan. Ini yang perlu kita sangat noted atau mungkin yang perlu sangat kita ketahui bahwa Wuling Almas RS ini dengan harga 300 jutaan pertama kalinya mobil yang sudah memiliki fitur ADAS. Betul. Atau Advanced Driving Assistance System. Betul, Ya. betul sekali. Jadi fitur ADAS dari kedua mobil ini memiliki beberapa kesamaan, hanya penamaannya saja yang berbeda. Contohnya di Wuling Almas mereka sebut Intelligent Cruise Assistance, dan di Honda CR-V mereka sebut Collision Mitigation Brake System.
Fitur ini memberikan satu tingkat safety lebih kepada pengemudi, membantu berupa warning ketika ada potensi tabrakan di depan. Contohnya saat kendaraan di depan berhenti mendadak atau tiba-tiba ada orang menyeberang. Ketika sensor mendeteksi itu, dia akan membantu memberi warning kepada kita untuk menginjak rem. Kedua, ada fitur yang bernama Lane Keeping Assist System. Lane Keeping Assist ini membantu pengemudi untuk berada di jalurnya. Jadi mobil dari radar mobil ini bisa mendeteksi seperti garis-garis marka-marka yang ada di jalan, sehingga mobil dikontrol oleh radar untuk berada di jalur semestinya. Jadi tidak bisa keluar dengan jalur begitu saja. Ketika kita ingin merubah jalur secara tiba-tiba, mobil juga memberikan satu feedback berupa setir akan menjadi lebih berat saat dibelokkan. Jadi walaupun tanpa adaptive cruise control, fitur ini bisa dinyalakan sendiri. Dan berikutnya ada fitur yang bernama Lane Departure Warning di Wuling Almas atau Road Departure Mitigation di Honda CR-V. Fitur ini beda dengan Lane Keeping Assist. Jadi ketika fitur Lane Keeping Assist maupun Adaptive Cruise Control tidak dinyalakan, Road Departure Mitigation atau Lane Departure Warning ini memberikan satu warning kepada kita saat melewati marka-marka garis, maupun ke kiri atau ke kanan. Jadi contohnya di Wuling Almas kita bisa lihat saat kita menginjak garis di marka kiri, dia akan seperti menyala kuning dan memberikan feedback ke setir. Nah, satu perbedaan dari Honda CR-V dan Wuling Almas adalah settingan yang ada di Wuling Almas untuk fitur ini memiliki beberapa setting. Seperti kita bisa memilih warning. Warning ini bisa berupa suara saja, bisa berupa getaran setir saja, atau bisa berupa visual, atau berupa visual dan suara serta getaran setir. Jadi bisa multi, seperti yang kita bisa set di head unit. Nah, berikutnya ada fitur Adaptive Cruise Control. Nah, ini fitur yang sangat membantu kita saat kita sedang cruising di tol atau perjalanan jauh contohnya. Nah, fitur ini bisa seperti cruise control pada umumnya. Jadi kita bisa mengeset kecepatan, misalnya kita berjalan di 90 km per jam. Nah, ketika kendaraan di depan tiba-tiba atau ternyata kendaraan di depan itu berjalan tidak di 90 km per jam atau di depan hanya berjalan 80 km per jam, mobil pun juga akan mengikuti kecepatan yang sama dengan mobil di depan. Sama halnya seperti ketika mobil depan itu mengerem atau mengurangi kecepatan secara mendadak, mobil pun juga akan mengurangi kecepatan atau mengerem. Jadi itu salah satu fitur Adaptive Cruise Control yang ada di kedua mobil ini. Nah, Adaptive Cruise Control di Wuling Almas dan Honda CR-V juga memiliki satu fitur, yaitu Low Speed Follow di Honda CR-V atau Traffic Jam Assistance di Wuling Almas. Jadi fitur ini kepanjangan dari Adaptive Cruise Control. Jadi fitur ini adalah ketika mobil di depan itu berhenti kurang dari 3 detik, mobil bisa mengikuti jalan kembali saat mobil itu berjalan. Contohnya seperti kemacetan yang tidak terlalu berhenti sekali, jadi hanya padat saja, dan masih berjalan lancar, bukan padat merayap seperti itu, masih bisa digunakan fitur ini. Ketika mobil ini berhenti lebih dari 3 detik atau mobil depan berhenti lebih dari 3 detik, maka fitur ini kita tetap harus memberikan feedback ke pedal gas. Nah, berikutnya ada fitur lagi yang bernama Auto High Beam atau AHB. Kedua mobil ini juga memilikinya. Jadi fitur ini bekerja saat
kita sedang cruising dan kondisi di depan itu gelap sekali, maka lampu jauh akan otomatis menyala. Nah, ketika mobil di depan atau tiba-tiba ada mobil dari depan atau sensor mendeteksi satu cahaya dari depan, maka fitur ini juga akan off dengan sendirinya. Berikutnya ada satu fitur yang mungkin Honda CR-V tidak punya, yaitu Band Cruise Assistance di Wuling Almaz. Nah, Band Cruise Assistance ini membantu kita saat melewati jalan yang menikung, di jalan tol contohnya. Jadi menikung yang agak patah begitu, dia akan menonaktifkan adaptive cruise control dan memberikan warning kepada kita untuk kita stay in control. Jadi itu salah satu fitur safety yang ada di Wuling Almaz. Mungkin ada beberapa kelebihan yang Wuling Almaz punya maupun Honda CR-V tidak memiliki, tapi pada dasarnya fitur-fitur ADAS di kedua mobil ini tetap sama. Dan mobil ini memiliki satu fitur yang sama, yaitu auto vehicle holding, di mana mobil bisa membantu kita menahan rem saat kita berhenti, dan saat kita ingin berjalan kita hanya perlu menginjak pedal gas sedikit saja dan rem pun akan melepas. Dan saat kita memasukkan gigi dari D ke P, mobil pun otomatis berpindah dari rem biasa ke handbrake. Kedua mobil ini juga sudah memiliki fitur ADAS tersebut. Tetapi mungkin ada sedikit perbedaan karakteristik saja di jalan. Jadi contohnya di Wuling Almaz itu lane keeping assist itu bisa dinyalakan di kecepatan kurang dari 70 km per jam. Sedangkan di Honda CR-V itu memiliki minimal kecepatan untuk menyalakan lane keeping assist itu, yaitu adalah 70 km per jam. Jadi Gitu. untuk Honda New CR-V ini bisa mulai di fitur ini bisa mulai digunakan di kecepatan yang tadi Om Andi sudah sebutkan. Betul, ya. betul. Jadi itu salah satu perbedaan yang pertama. Betul. Sedangkan adaptive cruise control bisa dinyalakan dari kecepatan rendah, karena kedua mobil ini juga memiliki fitur, kalau dia Wuling Almaz RS itu adalah Traffic Jam Assistance atau TJA. Sedangkan di Honda CR-V adalah Low Speed Follow. Low Speed Follow, di mana dia akan mengikuti mobil depan saat dia berhenti kurang dari 3 detik, dia akan tetap bisa mengikuti ketika mobil itu berjalan kembali. Tetapi ketika lebih dari 3 detik, mobil akan berhenti dan perlu sedikit feedback di pedal gas untuk mengetahui bahwa kita masih berada untuk mengontrol, in control istilahnya. Gitu. Oke. Mungkin ini di antara kedua buah mobil ini sistem yang digunakan adalah ADAS, akan tetapi mungkin penamaannya karena ini kedua buah merek atau ATPM yang berbeda, mereka memberikan penamaan yang berbeda ya. Betul. Untuk kedua buah mobil ini ya. Betul. Oh, oke. Jadi untuk Honda sendiri yang saya tahu adalah namanya Honda Sensing. Honda Sensing adalah penamaan lain dari ADAS tersebut. Sedangkan di Wuling itu mereka biasa sebut adalah WISE atau Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Jadi salah satunya fitur lain yang tidak ada di CR-V di Wuling Almaz RS ini adalah IOV. IOV adalah Internet of Vehicle, di mana kita juga bisa melihatnya. Salah satu video yang Otomo pernah bikin sebelum kita pernah nonton itu. Iya, kita pernah buat untuk videonya Wuling Almaz RS ini. Betul. Jadi bisa dilihat di video itu juga, saya juga melihat juga fitur IOV dibahas lengkap di situ, dan beberapa juga fitur-fitur baru juga sudah dibahas di situ di Wuling Almaz RS, di video Wuling Almaz oleh Otomo itu. Sekaligus untuk mengingatkan nih para pecinta Otomo Indonesia, mungkin Anda bisa melihat linknya untuk kita sudah mencoba Wuling Almaz RS Pro ada di atas. Anda bisa klik link di atas untuk melihat review kita IOV yang tadi Om Andi sudah sebutkan, yaitu Internet of Vehicle yang ada di Wuling Almaz RS Pro ini. Betul. Ya, Om Andi, kita membahas mengenai IOV ya. Memang kemarin kita sudah membahas mengenai IOV di Wuling Almaz RS Pro saat kita review Wuling Almaz RS Pro sebelumnya ya di Otomo Indonesia. Nah, CR-V kan juga memiliki satu fitur yang sama bisa dibilang, kan tetapi tidak menggunakan internet, yang bisa dinyalakan mesin mobil hanya menggunakan kunci.
Oh, oke. Itu gimana Om Andi? Impresinya gimana menurut Om Andi? Oke, jadi bisa dilihat di kunci itu ada salah satu tombol seperti tombol garis berputar itu untuk menyalakan tombol untuk menyalakan mesin. Jadi salah satu fitur yang menurut saya juga cukup nyaman dibandingkan Wuling, karena Wuling kan kita kan harus connect internet dulu, kita harus pakai handphone dulu. Ya, kurang cepat lah boleh dikatakan. Kalau di CR-V ini kita bisa menyalakan mesin dan menyalakan AC sekaligus dengan memencet tombol itu 7 detik. Ya, jadi integrated sudah di remote controlnya ya. Betul. Untuk membuka ini ya, Betul. tidak harus menggunakan internet atau handphone. Betul. Berarti secara fitur sendiri, Wuling harus mengakui mungkin lebih ke efisien atau efektivitas melalui kunci ya, Betul. dibanding dengan menggunakan internet. Betul. Akan tetapi untuk kecanggihan sendiri gantian nih, si RV harus mengakui nih keunggulan dari Wuling nih ya, Betul. yang sudah bisa menggunakan remote menggunakan internet ya. Selanjutnya mungkin boleh saya sedikit bahas dari keergonomisan untuk berkendara sendiri. Untuk Honda CR-V memang saya harus akui memang untuk tempat duduknya lebih nyaman untuk driver, pengemudi, terutama untuk pengemudi. Karena apa? Salah satunya adalah penggunaan kursi yang 6 arah boleh dikatakan. Jadi dia bisa naik turun, ke maju dan belakang, dan ada lumbar supportnya. Untuk electric seat-nya ya berarti Iya, ya? electric seat-nya. Electric seat-nya memiliki lumbar support yang itu sangat nyaman digunakan. Lalu di sisi lain juga penggunaan tilt dan teleskopik. Oh, untuk setir sendiri? Betul. Untuk setir sendiri, untuk di Wuling Almas RS ini hanya tilt saja, belum bisa tilt teleskopik. Oh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior nih Om Andi. Oke. Gimana pendapat Om Andi mengenai new Honda CR-V with Honda Sensing? Interior, oke. Interior itu waktu kesan pertama yang waktu saya masuk Honda CR-V itu memang lebih, boleh dikata lebih halus atau lebih modern lah. Kalau untuk dashboard sendiri, tampilan di setir, ya kan, MID dan lain sebagainya, itu bahan-bahan yang digunakan juga lebih terkesan premium. Materialnya Materialnya betul. Materialnya juga lebih premium. Lalu aksen-aksen kayu yang ada di dashboard itu juga memberikan kesan elegan. Lebih elegan daripada Wuling Almas. Wuling Almas yang salah satu yang saya kurang suka memang menggunakan aksen-aksen berwarna putih di dashboard dan pintunya. Padahal untuk interior Wuling Almas sendiri kan warnanya hitam ya? Betul. Secara mayoritas hitam ya? Betul. Aksen-aksen putih itu kalau saya bilang juga bisa cepat kotor. Oh. Pengalaman saya juga ketika kita terkena noda juga agak susah hilangnya. Jadi lama-lama akan membekas dan jadi noda di situ. Gitu. Oke. Dan saya mungkin sedikit bahas MID sedikit. MID juga saya rasakan juga lebih bagus di Wuling Almas. Karena apa? Lebih informatif. Wuling Almas sendiri juga ukurannya juga lebih besar, menunya juga lebih lengkap dan lebih informatif kalau saya lihat dibandingkan Honda CR-V. Karena Honda CR-V juga belum full color, banyak menu-menu yang monokrom masih di situ. Dan speedometer juga sudah digital kalau di Honda CR-V. Speedometer. Kalau di Wuling Almas ada 2, bisa digital dan ada jarum juga, masih pakai jarum analog juga. Jadi mungkin secara konklusinya untuk di bagian interior, secara tampilan interior dan material yang digunakan, CR-V memiliki keunggulan ya, dibanding dengan Wuling Almas. Betul. Akan tetapi saat kita bicara kembali lagi mengenai teknologi, memang Wuling Almas RS ini sudah tampil lebih modern. Betul. Ya, dengan penggunaan layar yang tadi disebutkan yang cukup besar ya, mirip dengan Tesla ya. Untuk head unit ya, head unit besar itu ya. Betul. Nah, sedangkan untuk Honda CR-V sendiri kan memang ada perubahan warna Om Andi. Jadi yang pengalaman saya yang saya rasakan, Honda CR-V ini memang memiliki perubahan terhadap layar
head unitnya. Yang dulunya mungkin lebih besar tapi kurang terang. Sekarang ini dengan new Honda CR-V with Honda Sensing ini, layar MID-nya atau layar head unitnya lebih kecil memang tampilannya, akan tetapi lebih jelas. Ya walaupun secara tingkat kejelasan Wuling Almas masih tetap menang dibandingkan dengan Honda CR-V. Di Wuling Almas juga memiliki navigasi berbasis GPS standalone yang dimana dia bisa menampilkan peta secara mandiri, tidak seperti Honda CR-V. Honda CR-V harus mengkoneksikan ke internet dulu atau ke handphone dulu dan membuka aplikasi untuk menyalakan fitur GPS tersebut. Nah, kalau Wuling Almas juga memiliki kelebihan, salah satunya ketika kita koneksikan dengan handphone melalui My Wuling Plus, dia bisa menampilkan traffic secara live dan kita bisa mengeset tujuan sebelum kita memasuki mobil. Ketika kita masuk mobil, tujuan itu sudah bisa langsung terkoneksi dan bisa langsung kita gunakan GPS-nya. Jadi kita tidak perlu ngeset lagi di head unit saat sebelum melakukan perjalanan. Untuk sistem multimedia di mobil ini, di Honda CR-V sendiri memang layarnya memang tidak terlalu besar seperti tadi Om Levi sebutkan, bahwa ada sedikit update dari sisi kualitas gambar. Sedangkan di Wuling Almas, kalau kita bandingkan mungkin ya Honda CR-V harus sedikit ya mengalah lah soal ini. Karena Wuling Almas lebih baik di soal multimedianya, yaitu layar 10 in dengan kamera 360 HD, sedangkan di CR-V hanya baru kamera mundur saja, walau dengan 3 angle saja, ya kan. Lalu audio juga, ya di Honda CR-V tidak buruk, tidak jelek, tapi di Honda CR-V tidak memiliki subwoofer. Jadi bassnya kurang ya? Betul. Wuling Almas ini memiliki konfigurasi 9 speaker yang disediakan oleh Infiniti. Infiniti ini salah satu pabrikan dari Harman Kardon. Betul. Harman Kardon ini mungkin bisa diketahui salah satu yang digunakan di mobil-mobil yang biasanya lebih kelas ke atas ya, premium. Premium. Yang saya tahu salah satunya adalah di mobil Land Rover sendiri. Betul. Itu dia menggunakan Harman Kardon. Betul. Nah, ini di Wuling Almas dengan harga 300 jutaan sudah menggunakan sound system Infiniti. Sound system Infiniti dengan pengaturan equalizer dan sedikit time alignment mungkin. Nah, untuk mungkin sedikit tidak penting, tapi untuk beberapa orang pasti mencari fitur ini. Salah satunya adalah wireless charger. Oh, wireless charger di Wuling Almas sudah tersedia, di Honda CR-V belum? Oh, wireless charger ya? Iya. Dan yang saya rasakan juga seperti wiper di Honda CR-V sudah auto, lighting juga sudah auto. Di Wuling Almas hanya untuk lighting saja yang auto. Tidak kalah penting, satu lagi, defogger. Defogger bagian belakang. Bagian belakang. Wuling Almas tidak punya. Oh, Hanya Honda CR-V yang ada. Padahal ini salah satu fitur yang sebenarnya kalau orang mengatakan defogger itu untuk apa sih ya? Betul. Akan tetapi defogger ini sebenarnya sangat berfungsi terutama saat musim hujan. Betul. Dan mungkin kalau pas kita berpergian ke udara dingin yang biasanya perbedaan antara cuaca di luar dan di dalam ini Betul. kan berbeda ya, dan Betul, itu membuat betul, kaca ini ngembun, berembun ya. Betul. Nah, ini defogger ini nggak kalah penting memang yang Om Andi sampaikan, betul sekali. Mungkin tidak cocok untuk sebagian orang yang tinggalnya atau suka bepergian ke daerah-daerah seperti itu, yang tadi Om Levi katakan. Ya, akan tetapi mungkin kenapa Honda CR-V masih mempertahankan tombol-tombol yang masih manual ya dibandingkan dengan Wuling Almas. Mungkin yang Om Andi perlu tahu adalah menurut Honda sendiri, Honda masih mempertahankan sisi old school-nya, klasiknya, dimana memang untuk Honda New CR-V with Honda Sensing ini
untuk panel digital AC-nya itu masih sama dengan milik Honda Accord sekalipun. Honda Accord kan Nomandi tahu bahwa Betul. ini adalah salah satu big sedannya milik Honda ya. Untuk panel-panel AC-nya ini masih mirip sama dengan Honda Accord. Nah, dalam hal ini artinya memang CR-V masih mempertahankan sisi klasiknya, Om Andi. Iya. Dibandingkan Saya juga dengan- melihatnya kayaknya di Honda Civic terbaru juga kesan klasik itu dihidupkan lagi sepertinya. Betul. Honda Civic terbaru. Jadi memang line up Honda itu memang mempertahankan sisi klasiknya, Mas ya. betul. Kalau Wuling saya lihat juga memang mereka lebih mengedepankan teknologi Betul. dan simplisitas saja di dalam mobil. Tempat penyimpanan barang. Nah, Wuling Alma sendiri memiliki satu keunggulan di sektor bagasi. Bagasi di kedua mobil ini kurang lebih memang sama, tidak terlalu besar karena mereka punya kursi baris ketiga di belakangnya. Nah, tetapi di Wuling Almas keunggulannya adalah dia memiliki roof rail, di mana roof rail dari bawaan pabrik ini bisa kita gunakan untuk menambah bagasi seperti menggunakan roof rack atau roof box. Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh atau memiliki kebutuhan khusus untuk membawa barang, kita bisa punya tempat bagasi lebih di Wuling Almas. Di mobil-mobil ini. Dari kedua mobil ini tempat penyimpanan saya lihat memang Honda CR-V lebih banyak, terutama di konsol depan itu bawah. Armrestnya juga di Honda CR-V bisa maju mundur. Bisa maju mundur ya. Bisa maju mundur. Sedangkan di Wuling Almas hanya satu panjang begitu saja, tidak bisa maju mundur. Penyimpanannya lebih banyak di Honda CR-V. Ada cup holder di tengah, tempat menyimpannya juga besar di samping-samping pintu, kiri kanan, driver, belakang, dan baris ketiga. Juga itu penyimpanannya juga banyak sekali. Dan tidak lupa juga AC juga sampai di baris ketiga, keduanya juga sudah memiliki, juga sudah sangat nyaman kalau saya lihat. Konfigurasi 7 kursinya juga saya lihat juga kurang lebih sama, hanya mungkin karena Wuling Almas sedikit lebih tinggi mobilnya, headroom itu bisa dirasakan lebih lega di Wuling Almas. Ya, karena seperti yang kita bahas tadi, kita kan sudah tahu sama-sama bahwa ketinggian dari kedua mobil ini kan berbeda, cukup signifikan lah. Ya, memang tampilannya CR-V memang lebih rebah ya dibanding Betul. Wuling Dan Almas saya RS lihat ya. memang ada satu hal lagi seperti panoramic sunroof. Panoramic sunroof sendiri saya lihat juga sedikit lebih besar di Wuling Almas dibandingkan Honda CR-V. Tapi keduanya juga ya sudah cukup besar lah untuk kelasnya. Sama-sama memiliki panoramic sunroof. Betul, panoramic sunroof di kelas yang tertingginya ya. Karena kan Wuling Almas juga memiliki beberapa kelas, terutama di kelas Wuling Almas RS ini sudah memiliki sunroof yang sedikit lebih besar daripada Honda CR-V. Tapi tidak lupa, Wuling Almas juga memiliki satu keunggulan itu. Nah, apa ini? Salah satunya adalah voice command. Voice command. Voice command. Itu yang bicara, halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling, Halo. buka jendela kiri depan. Oke, membuka jendela kiri depan. Halo Wuling, Halo. tutup jendela kiri depan. Oke, menutup jendela kiri depan. Hidupkan AC. Oke, menghidupkan AC. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Jadi kalau mau keluar dari mobil, nggak perlu pencet-pencet layar lagi, voice command, selesai. Kangen waktu menggunakan Honda CR-V ini. Honda CR-V saya masuk, wah saya mau buka sesuatu waktu berkendara, nggak bisa pakai voice command ini, harus masih pakai Manual ya. manual, betul. Kalau di Wuling bisa, halo Wuling, buka sunroof, tutup sunroof. Ini benar-benar Wuling ini menunjukkan sebuah mobil yang walaupun kelasnya medium atau kelas menengah, tapi
benar-benar teknologinya memang dia memberikan teknologi yang nggak main-main nih Wuling. Iya, betul. Nah, Om Andi, yang perlu kita ketahui kan dari kedua buah mobil ini kan terutama kan saat kita berjalan itu adalah sektor tenaga. Oke. Nah, Om Andi pasti sudah mencoba nih akselerasi dari kedua buah mobil ini ya. Oke. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Menurut saya nih, karena saya kemarin juga sempat bawa mobil ini keluar kota cukup jauh. Tenaga yang dihasilkan dari Honda CR-V ini juga lebih superior daripada Wuling Almas. Perbedaannya jauh kah? Cukup jauh. Kalau saya rasakan cukup jauh. Dari beberapa tes yang mungkin dilakukan oleh teman-teman YouTuber yang di luar sana atau channel-channel lain, figur akselerasinya juga bisa beda kurang lebih 1 detik ya. Sekitar 1 detik lebih cepat daripada Wuling Almas. 1 detik itu waktu yang luar biasa menurut saya. Karena seperti yang kita tahu juga Honda CR-V memiliki horsepower kurang lebih hampir 190. 190 betul. 190. Di atas kertasnya saya baca juga seperti itu. Sedangkan di Almas hanya 140. Padahal untuk kedua buah mobil ini cc-nya 1500 turbo. 1500 turbo. Hanya perbedaan tenaga. Mungkin di satu sisi juga ya kita nggak tahu dari setting dari pabrikan itu seperti apa. Mungkin karena mesinnya sama dengan turbo mungkin sedikit dirubah lah. Tapi sama-sama menggunakan CVT. Sama-sama CVT. Nah, kali ini memang Wuling harus mengakui keunggulan dari Honda New CR-V. Dan di sisi lain juga CVT-nya lebih responsif. Oh, lebih responsif. Lebih responsif daripada Wuling Almas. Nah, berarti artinya memang tenaga yang dikeluarkan walaupun mesin yang digunakan sama, teknologinya mungkin transmisinya sama, akan tetapi memang ini adalah suatu racikan ya dari pabrikan yang memang Honda memberikan impresi berkendara atau tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan Wuling Almas RS. Lebih fun to drive boleh dikatakan. Jadi kesan fun to drive itu lebih saya dapatkan di Honda CR-V. Pengendalian yang lebih sporty. Tidak lupa juga posisi duduknya karena joknya yang lebih mungkin rasanya kayak dipeluk ya kalau saya bilang ya. Lebih memeluk lah dari belakang Honda CR-V itu dibanding Wuling Almas. Dari antara perbedaan-perbedaan itu memang pada konklusinya memang mobil ini memiliki segmen yang sama yaitu medium SUV. Medium SUV. Akan tetapi memang perbedaan harga yang mungkin antara 100 jutaan lebih ini membuat Wuling Almas RS ini memang memiliki nilai value yang sama dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah mencapai harga setengah miliar. Akan tetapi Wuling Almas RS ini juga harus mengakui bahwa dengan keterbatasan atau mungkin dengan harga yang di bawah 400 jutaan, memang secara tadi yang sudah disampaikan interior materialnya yang mungkin lebih bagus Honda New CR-V, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang memang CR-V memiliki value lebih. Betul. Karena memang ya sudah sewajarnya dengan mobil 500 jutaan memiliki nilai atau material atau yang lebih berkualitas dibanding dengan mobil seharga di bawahnya. Iya, betul. Akan tetapi mungkin satu hal yang perlu kita tekankan juga bahwa dengan harga 500 jutaan atau setengah miliar, Honda New CR-V with Honda Sensing ini sudah saatnya memberikan value yang baik sekali ya. Betul. Dibanding dengan kompetitornya yang lain. Betul. Mungkin dengan Mazda, mungkin dengan merek Mitsubishi atau hal merek-merek yang lain. Betul. Mobil ini sudah memberikan value yang lebih dari ekspektasi. Betul. Seharga mobil 500 jutaan ya. Betul. Nah, kali ini konklusi dari Om Andi, menurut Om Andi sendiri gimana nih dari kedua buah mobil ini? Dari kedua mobil ini ya kurang lebih saya setuju dari yang Om Levi sudah utarakan tadi, bahwa Honda CR-V ini memiliki segmen yang sudah sangat pede di kelasnya atau sudah matang di kelasnya boleh dikata. Jadi pengendalian yang sangat nyaman, suspensi yang juga oke,
sangat oke dikendarai lah, boleh dikata. Jadi untuk bermanuver juga lebih soal tadi saya bilang nempel di jalan itu tadi lebih enak sekali, fun to drive. Itu bisa kita dapatkan di Honda CR-V. Mungkin di Wuling Almas juga ya tidak sebaik Honda CR-V, tetapi kenyamanan itu sudah sangat cukup untuk kita dapat. Oke. Bagi pengguna Wuling Almas, sejatinya Anda sudah tepat untuk memilih sebuah alat transportasi, yaitu Wuling Almas, karena mobil ini memiliki value yang lebih dari ekspektasi dari harga yang ditawarkan. Ya. Akan tetapi sebagai user Honda New CR-V pun sejatinya juga mestinya boleh berbangga karena Anda memiliki atau mengendarai sebuah mobil yang nyaman, yang memang lebih dewasa secara pengendalian maupun secara desain lebih modern, dan juga feature serta material yang digunakan memang berkualitas. Betul. Begitu ya kira-kira Om Andi. Betul. Oke. Terima kasih nih Om Andi. Ya, saya terima kasih Sudah juga. mau berkolaborasi dengan Otomo Indonesia. Dan sekali lagi, pilihan ada di tangan Anda sebagai calon pengguna maupun pengguna dari kedua buah mobil ini. Kedua buah mobil ini memiliki value yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, bagaimanapun juga, keputusan ada di tangan Anda untuk memiliki atau meminang sebuah Wuling Almas RS Pro atau Honda CR-V. New Honda CR-V with Honda Sensing. Untuk itu, mungkin penilaian kita terhadap dua buah mobil ini luar biasa.